Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam salah satu majlis ilmu, yang mana malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai ad-darsul khamis, sudah kita bahas sampai pelajaran kelima. Dan malam ini insyaallah kita masuk ke pelajaran yang baru, yakni ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Namun di awal perjumpaan kita, izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang telah dibahas di pelajaran yang kelima. Mengingat kaidah di pelajaran kelima cukup penting untuk terus dimurajaah, yakni terkait dengan al-idhafah. Kalau kita kembali ke halaman 32, yakni bagian akhir daripada ad-darsul khamis, silahkan bagi ma'asyara al-ikhwa wal akhwat dimanapun antum berada, silahkan lihat kembali halaman 32, safha ithnan wa thalathun. Di situ di halaman 32 di bagian paling bawah ada sebuah kaidah yang tertulis dalam kotak tentang unsur daripada al-idhafah. Dulu pernah kita sampaikan bahwa al-idhafah adalah gabungan dari dua kata benda yang digabung seakan-akan menjadi satu. Gabungan dari dua kata benda yang digabung seakan-akan menjadi satu, dan biasanya di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan pemilikan. Yani kata kedua adalah pemilik daripada kata yang pertama. Walaupun ada tujuan-tujuan lain, tapi yang kita lihat sebagian besarnya adalah terkait dengan pemilikan. Seperti di sini di dalam kotak ada contoh sayyaratul mudarrisi. Perlu diingatkan, sayyaratul mudarrisi ini kondisi setelah digabung. Pada asalnya, pada awalnya sebelum digabung, sayyaratun, begitu harakatnya ketika dia berdiri sendiri, sayyaratun atau as-sayyaratu, tentu setelah pakai alif lam tanwinnya hilang. As-sayyaratu, atau kita hapus alif lamnya menjadi sayyaratun, asalnya begitu. Kemudian kalimat al-mudarrisi di sini asalnya al-mudarrisu. Jadi sayyaratun dengan al-mudarrisu kita gabung menjadi satu. Sayyaratun dan al-mudarrisu kita gabung menjadi satu, sehingga menjadi yang kita lihat di sini sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Nah, mobilnya guru. Ini mobil ini milik Pak Guru. Di sini sayyaratu sebagai mudhaf dan al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Sayyaratu mudhafun dan al-mudarrisi mudhafun ilaih. Antum lihat di sini sayyaratu mudhaf, mudhaf sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya hanya mengingatkan secara ringkas saja. Mudhaf yang pertama dia tidak boleh diberi alif lam. Manakala tidak boleh diberi alif lam, yang kedua juga tidak boleh ditanwin. Maka lihat di sini sayyaratu. Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ini mudhaf. Dan mudhaf harakatnya bisa sayyaratu, bisa sayyarata, bisa sayyarati, tergantung di mana kondisi dia berada. Di sini sayyaratu karena begitulah hukum asalnya, sayyaratu. Sayyarati ada sebabnya, sayyarata juga ada sebabnya. Sayyaratu itu hukum asalnya dengan dhammah. Ingat, tidak boleh diberi alif lam dan tidak boleh tanwin.
Jadi tidak boleh sayyaratun, tidak boleh as-sayyaratu, tidak boleh. Tidak boleh sayyaratan, tidak boleh tanwin, sayyaratin. Dan ini mudhaf. Ini kaidah-kaidah terkait dengan mudhaf. Kemudian yang kedua, kata yang kedua disebut mudhafun ilaih. Antum lihat di sini mudhafun ilaih yang pertama diberi alif lam, al-mudarrisi. Di sini kaidahnya bahwa al-mudhafun ilaih bisa diberi alif lam, bisa juga tidak. Jadi bisa saja kita mengatakan sayyaratu mudarrisin. Nah, alif lamnya kita hapus, tapi konsekuensinya kasrah menjadi kasratain. Nah, alif lamnya kita hapus dari kalimat al-mudarris, tapi konsekuensinya kasrah menjadi kasratain karena hilangnya alif lam. Berarti sayyaratu mudarrisin. Ini yang pertama. Dia bisa sayyaratul mudarrisi dengan alif lam, dan bisa juga tanpa alif lam sehingga menjadi sayyaratu mudarrisin. Ini kaidah pertama terkait mudhafun ilaih. Yang kedua, dia selalu majrur. Majrur yakni di kasrah. Dia selalu di majrur, selalu di kasrah. Sehingga apakah kondisinya pakai alif lam atau tidak alif lam, dia harus di kasrah atau kasratain. Maka kalau pakai alif lam, al-mudarrisi, kasrah. Kalau tidak pakai alif lam, berarti mudarrisin, tetap harus majrur. Baik dengan kasrah atau kasratain. Nah, ini hal yang ingin saya ingatkan di awal perjumpaan kita malam ini. Dan mohon terus di murajaah. Alhamdulillah, kita bisa murajaah dengan berbagai cara. Bisa antum bisa melihat di website Radio Roja yang nanti akan disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, ada siaran ulangnya. Dan bisa juga silakan lihat channel YouTube saya, yakni Hamzah Abbas Official. Di situ ada beberapa video yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk murajaah. Kita masuk ke ad-darsul jadid atau darsun jadidun, pelajaran baru. Yakni ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, lihat halaman 33. 33. 33 angka pertamanya satuan, wa thalathun angka keduanya adalah puluhan. Ini 33. Halaman 33, ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. 6 sittah pernah kita bahas. Wahid, ithna, thalatha, arba, khamsa, sittah sampai 10. 6 sittah. Tapi ketika kita mengatakan urutan yang ke-6, kita katakan seperti ini. Ad-darsus sadisu. Wahid, 1. Pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama ad-darsul awwalu. Ithnan, 2. Pelajaran kedua ad-darsus tsani. Thalathah, 3. Pelajaran ketiga ad-darsus tsalitsu. Arba'ah, 4. Ad-darsul rabi'u, pelajaran keempat. Khamsah, 5. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Sittah, 6. Ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Ini nanti insya Allah akan datang materinya. Saya hanya memberi muqaddimah saja. Judulnya hadhihi. Hadhihi. Di sini sebelum kita masuk ke pelajaran, hadhihi kata tunjuk, sama seperti hadza. Hadza dan hadhihi sama-sama kata tunjuk, maknanya ini. Hanya saja nanti akan dijelaskan setelah ini perbedaannya. Ini apa beda antara hadza dengan hadhihi. Akan kita baca, nanti insya Allah akan terlihat oleh kita perbedaan antara hadza dengan hadhihi. Persamaannya tadi sudah saya sebutkan. Hadza dan hadhihi sama-sama kata tunjuk dan maknanya ini. Istami'u jaydan, unzuru ilal kitab, wastami'u jaydan. Unzuru ilal kitab, mensilahkan antum semua lihat bukunya. Wastami'u jaydan, dan dengarkan dengan baik. Ana aqra, saya baca.
Istami'u jayyidan. La ahad yukarrir, tidak ada yang mengikuti, dengarkan saja. Istami'u faqat, dengarkan saja. Hadhihi, hadhihi, hanya panjang. Hadhihi. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Saya hanya baca saja. Setiap kalimat saya ulang 2 kali, nanti insyaallah setelah ini kita pahami maknanya sama-sama. Man hadhihi, man hadhihi, hadhihi ukhtul muhandisi, hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun, ahiya aydan muhandisatun, la hiya tabibatun, la hiya tabibatun. Berikutnya, sayyaratu man hadhihi, sayyaratu man hadhihi, hadhihi sayyaratul mudiri, hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi, ma hadhihi, hadhihi mikwatun, hadhihi mikwatun. Liman hadhihi, lihat halaman berikutnya, safha 34, halaman 34. Liman hadhihi, liman hadhihi, hadhihi li Khalidin, hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi, adarrajatu Anasin hadhihi, la hadhihi darrajatu Ammarin, la hadhihi darrajatu Ammarin, hadhihi jadidatun, hadhihi jadidatun. Wa darrajatu Anasin qadimatun, wa darrajatu Anasin qadimatun. Berikutnya, hadhihi sa'atu Aliyin, hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan, hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri, al-mil'aqatu fil qidri. Berikutnya, hadhihi baqaratul fallahi, hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun, hadha anfun wa hadha famun. Lihat halaman berikutnya, cukup panjang pelajaran 6 ini. Hadhihi, halaman berikutnya. Silakan lihat halaman 35, 35.
hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Dan terakhir, wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Naam, intahina min al-qiraah. Selesai sudah bacaan. Dan alhamdulillah kalau antum perhatikan setiap kalimat ada gambar yang membantu kita untuk memahami. Walaupun tentu tidak setiap kata ada gambarnya, tapi paling tidak diwakili oleh gambar, sehingga mudah-mudahan kita lebih mudah memahami apa yang dimaksud di sini. Kita kembali ke awal ad-darsus sadis, unzuru safhah 33. Lihat kembali ke halaman 33, ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Kita pahami sekarang. Kita pahami sama-sama bacaannya, kemudian setelah itu kita baca sama-sama insyaallah. Yang pertama, hadhihi. Judulnya hadhihi. Tadi sudah kita jelaskan. Hadhihi kata tunjuk. Dia sama dengan hadza, sama-sama kata tunjuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan maknanya sama. Ini. Lihat kalimat yang pertama, hadza ibnu Hamidin. Antum perhatikan di sini ada kata yang saya tidak baca alifnya. Hadzab. Antum lihat hadza, kemudian setelahnya ada kalimat ibnu. Tapi lihat, saya tidak baca alifnya, langsung ke ba. Dzalnya langsung ke ba. Hadzab. Ini alif seperti ini disebut hamzatul wasli, hamzatul wasal. Hamzah wasal kaidahnya adalah dia dibaca di awal tapi tidak dibaca di tengah. Sehingga ketika di tengah seakan-akan dia tidak ada. Ada tulisannya tapi tidak dibaca. Jadi langsung hadzab. Jadi tidak boleh salah kalau kita baca hadza ibnu Hamidin. Salah. Yang benar adalah hadza ibnu Hamidin. Hadza tadi sudah kita jelaskan maknanya sama seperti hadhi, ini. Dan mufradat yang ada di ad-darsus sadis ini sudah mulai berkembang banyak. Sebagiannya sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka mohon yang sudah kita pelajari tidak dilupakan lagi. Karena pelajaran sebelumnya itu membangun pelajaran setelahnya. Yani pelajaran di Durusul Lughah ini, ma'asyiral ikhwah, kalau kita perhatikan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pelajaran sebelumnya sebagai pondasi memahami pelajaran berikutnya. Tema yang bersambung. Bukan tema yang putus-putus tanpa kaitan, tidak, ini semua terkait. Bagaikan mata rantai yang bersambung. Kalau ada yang terputus, maka tentu tidak sempurna mata rantai tersebut. Susunan mata rantai itu harus bersambung satu sama lainnya. Maka permintaan saya yang sering saya ulang-ulang sejak awal kita pertama kali belajar Durusul Lughah ini di tahun 2007, mohon dimurajaah. Pelajaran yang sudah kita pelajari mohon diulang kembali di rumah secara mandiri. Ya, selesai kita belajar di televisi atau radio Roja ini, antum baca sendiri di lain waktu. Besoknya atau lusa baca. Ketemu pekan depan, antum masih ingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga mudah untuk memahami pelajaran berikutnya. Permasalahan utama yang sering menjadi kendala bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab pemula, banyak yang tidak memperhatikan hal ini, tidak memperhatikan murajaah. Jadi setiap ketemu itu blank, yang lalu hilang, tidak ada sama sekali diingatannya. Sehingga setiap ketemu seakan-akan ketemu dengan saya ketemu seperti dengan talibun jadid. Saya seakan-akan bertemu dengan murid baru hari itu belajar, padahal
Kita sudah ad-darsus sadis, sudah pelajaran 6, sudah 6 pelajaran. Maka mohon jika ingin pelajaran bahasa Arab ini Anda rasakan manfaatnya, Anda benar-benar memahami apa yang telah dipelajari ini, murajaah, ulang kembali secara mandiri. Dan pesan ini tidak akan kita bosan-bosan untuk terus diingatkan di setiap pertemuan. Hadza ibnu Hamidin. Kita masuk ke kalimat pertama. Di sini ada Syekhuna di studio. Minta bantuannya Syekh. Hadza ibnu Hamidin. Apa maknanya? Hadza ibnu Hamidin. Ini anak laki-lakinya Hamid. Nah, ini anak laki-lakinya Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin. Dan ini anak perempuannya Yasir. Naam. Lihat di sini. Hadza untuk anak laki-laki, ibnu. Hadhihi untuk bintu. Itu anak perempuan. Nah, dari sini antum bisa melihat bahwa hadza dan hadhihi ada perbedaan. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Tidak bisa dibalik, tidak boleh hadhihi ibnu Hamidin, tidak boleh. Atau hadza bintu Yasirin, salah. Hadza untuk laki-laki, ibnu, hadhihi untuk perempuan, di antaranya di sini bintu, anak perempuan Yasir. Nah, kemudian antum perhatikan di sini ibnu Hamidin bintu Yasir. Ini bentuknya apa ini, Syekh? Bentuk apa ini? Dua kata digabung jadi satu. Apa ini? Mudhafun ilaih. Na'am. Di situ ada al-idhafah, ada sekadalik. Naam. Ada mudhaf dan ada mudhafun. Mudhafun ilaih. Yang mana mudhaf? Bintu. Bintu. Di kata yang pertama yang mana? Ibnu. Ibnu. Kemudian mudhaf ilaihnya mana? Hamidin. Hamidin. Dan yang kedua di Yasirin. Nah, ibnu Hamidin dan bintu Yasirin itu idhafah. Terlihat polanya. Terlihat polanya. Kata yang pertama tidak ada alif lam dan tidak ditanwin. Kata yang kedua majrur. Majrur. Yasirin, Hamidin. Ini pola yang jelas dari pola al-idhafah. Yang pertama disebut mudhaf, yakni kalimat ibnu dan bintu di sini. Dan yang kedua mudhafun ilai, kalimat Hamidin dan Yasirin. Kita lanjutkan ibnu Hamidin. Nah, lagi-lagi idhafah di sini. Ibnu Hamidin jalisun. Terjemahkan Syekh. Anak laki-lakinya Hamid duduk. Nah, jalisun duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun. Dan anak perempuannya Yasir berdiri. Ahsant ya Syekh. Jelas sudah insyaallah. Berikutnya man hadhihi. Siapa ini? Siapa ini? Dan ingat hadhihi tadi sudah kita jelaskan untuk perempuan. Lihat, maka dari sini kita dapat mengetahui yang ditunjuk perempuan. Walaupun gambarnya tidak begitu terlihat ini laki-laki atau perempuan, tapi yakinlah hadhihi untuk perempuan. Hadhihi ukhtul muhandisi. Di sini terlihat siapa yang ditunjuk? Hadhihi ukhtul muhandisi. Terjem. Ini saudarinya insinyur. Nah, ini saudarinya. Iya. Dan lagi-lagi di sini ada al-idhafah. Ada sekadar ke Syekh? Bala. Yang mana? Al-idhafah? Ukhtun. Ukhtu saja? Ukhtu saja? Al-idhafahnya? Al-muhandisu. Ukhtul muhandisu atau muhandisi? Muhandisi. Ukhtul muhandisi. Nah, ini idhafah, terlihat. Mana mudhafnya? Ukhtul. Mudhafun ilaih? Muhandisi. Al-muhandisi. Karena kalimat yang kedua majrur. Kemudian berikutnya ahiya aidon muhandisatun. Ada a di situ. Ahiya, terjem. Apakah dia juga apa tadi? Insinyur perempuan. Nah, apakah dia juga aidon juga muhandisatun, insinyur perempuan? Jawabannya la hiya tabibatun. Tidak,
Dia dokter perempuan. Nah, terlihat di sini sedang megang bayi sepertinya. Nah, gambarnya di situ wallahu alam itu tabibatun sedang memeriksa bayi sepertinya. Nah, jelas insyaallah. Berikutnya sayyaratu man hadhihi. Nah, terjemah Syekh. Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Antum perhatikan sayyaratu man itu sebenarnya juga idhafah itu. Hanya saja mudhafun ilaihinya tidak terlihat majrurnya, yakni man. Sayyaratu mudhaf, man mudhafun ilaihi. Hanya saja man di sini tidak terlihat majrurnya. Tapi yakinlah sayyaratu man itu mudhaf dan mudhafun Ilai. ilaihi. Sekali lagi sayyaratu man hadhihi terjem. Mobil siapa ini? Nah, gunakan kata tunjuk hadhihi untuk sayyarah. Sayyarah muannats, perempuan. Di sini perlu dijelaskan bahwa kata benda dalam bahasa Arab itu ditinjau dari jenisnya, dibagi menjadi dua macam. Ditinjau dari jenisnya. Ada yang laki-laki disebut mudzakkar dan ada yang perempuan disebut muannats. Mudzakkar laki-laki, muannats perempuan. Bagaimana mengetahui perbedaan antara mudzakkar dengan muannats? Mudah. Muannats biasanya dia di akhir katanya ada ta marbutah. Biasanya ada ta marbutah di belakang. Seperti kalimat sayyaratu. Sayyaratu mudzakkar dan muannats ya Syekh? Muannas. Kenapa demikian? Ada ta marbutahnya Ada ta marbutah di sini. di akhir. Di akhir. Maka kita gunakan kata tunjuk hadza atau hadhihi. 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 Nah, kita lanjutkan. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Nah, al-mudir kepala sekolah. Berikutnya, ma hadhihi. Apa ini? Apa ini? Jawabannya hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Iya, gambarnya jelas, setrika. Mikwatun alat untuk menyetrika. Setrikaan bahasa kita. Liman hadhihi, lihat halaman berikutnya sekarang. Selesai sudah halaman 33. Halaman 34-nya liman hadhihi. Milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Nah, ini miliknya Khalid. Li di situ artinya milik. Liman, milik siapa? Adarrajatu Anasin hadhihi. Apakah sepeda ini milik Anas? Iya. Apakah sepeda ini milik Anas atau apakah sepeda Anas ini atau apakah ini sepedanya Anas? Di sini ada al-idhafah ya Syekh. Alas kadzalik? Nah, Yang mana? Naam atau bala ketika namanya bala. alas kadzalik? Bala. Nah. Yang mana? Anasin. Mudhafnya ad-darajatu. Ketika kita bilang idhafah, maka dua kata disebutkan. Dua kata jadi satu. Yang mana dua kata itu? Ad-darajatu Anasin. Termasuk mudhaf? Mudhaf. La, tidak termasuk. A itu kata tanya. Dia terpisah sendiri. Oh iya. Balas. Ya, al-idhafahnya darajatu Anasin. Dua kata saja. Apa tadi A? Apakah? Dia berdiri sendiri itu. Oh, Walaupun di sini terlihat nyambung. Ternyata nyambung tadi. Terlihat nyambung, tapi sebenarnya dia tidak nyambung. Ini seharusnya A lalu dikasih spasi, seharusnya begitu. Biar jelas. Jadi idhafahnya yang mana Syekh? Sekali lagi. Darajatun. Darajatun saja. Darajatun Anasin. Darajatu Anasin. Itu idhafahnya di situ. Mana mudhaf? Darajatu. Darajatu mudhaf. Mudhafun ilaih Anasin. Iya. Jawabannya la hadhihi darajatu Ammarin. Terjem? Bukan. Ini sepedanya Ammar. Nah, lagi-lagi ada idhafah di sini Syekh. Yang mana? Darajatu. Ra-nya ditasydid. Darajatu. Saja? Itu saja idhafah? Darajatu Ammarin. Naam. Mudhafnya? Mudhafnya darajatu. Mudhafun ilaih Ammarin. Naam. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Naam. Ini
ini baru, ini sepeda baru maksudnya. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas sudah lama. Naam. Jadidatun baru, qadimatun Lama. lama. Lihat sini ada qadimatun. Jadidatun ditambah tak marbutoh di belakangnya. Karena untuk darajah muannats, maka sifatnya pun Mu'anas. harus muannats. Kita lanjutkan. Hadhihi sa'atu Aliyin. Ini jam tangannya Ali. Lagi-lagi di sini ada idhafah. Ala sekadalik ya Syekh. Nah, Bala. Yang mana? Sa'atu Aliyun. Aliyun wala Aliyin? Sa'atu Aliyin. Naam. Hiya jamilatun jiddan. Dia indah sekali atau bagus sekali. Bagus sekali. Ada kalimat jiddan yang menunjukkan bagus sekali. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ini sendok dan ini kendi. Naam, ada gambarnya, kendi. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu di dalam kendi. Iya. Lihat di sini hadhihi untuk mil'aqatun, kelihatan di situ dia muannats karena ada ta marbuthah. Tapi di sini ada kata muannats tapi tidak ada ta marbuthahnya. Qidrun. Kidrun. Berarti menunjukkan bahwa muannats terkadang tidak punya tanda ta marbuthah. Tapi orang Arab mengetahui bahwa ini muannats. Nah, yang seperti ini memang sama'i, yakni apa yang kita dengar dari orang Arab. Jadi ada beberapa yang ada kaidahnya seperti adanya ta marbuthah, adanya alif maksurah misalnya juga menunjukkan muannats. Tapi seperti qidrun tidak ada tandanya. Tapi di sini lihat pakai hadza atau pakai hadhihi? Hadhihi qidrun. Nah, tapi di beberapa kamus kita lihat qidrun bisa qad yudzakkar wa qad yu'annats. Disebutkan beberapa kamus itu bisa dimudzakarkan, bisa dimuannatskan. Bisa jadinya mudzakkar atau bisa jadi muannats. Tapi kita pilih di sini yang mana? Yang mu'anas. Nah, karena di sini menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kemudian hadhihi baqaratul fallahi. Tarjimah Syekh. Ini sapi betinanya petani. Nah, ini sapi betinanya petani. Baqarah pakai hadhihi karena dia muannats, karena dia perempuan. Ada ta marbuthahnya. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Nah, dua-duanya laki-laki, maka pakai hadza. Anfun famun ini kata benda mudzakkar. Sebelumnya baqaratul fallahi ini apa nih Syekh? Ini mu'anas. Baqaratul fallah, dua kata ini digabung jadi apa? Mudhofun ilaih. Nah, apa namanya itu? Penggabungan dua kata benda ini disebut apa? Idhofah. Idhafah. Mana mudhafnya? Baqaratun. Mana mudhaf ilaihnya? Al-fallahi. Al-fallahi. Iya. Lanjut ke halaman berikutnya. Khamsatun wa thalathun, masih ada dua baris lagi. Lihat, hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Tarjimah Syekh. Ini telinga dan ini mata. Sekarang kita lihat di sini pakai hadhihi. Udhun, telinga pakai hadhihi, ainun, mata juga pakai hadhihi. Disebutkan bahwa anggota badan yang berpasangan dia dihukumi muannats. Jika ada anggota badan di tubuh kita yang ada kiri dan ada kanannya berpasangan kanan kiri, maka hukumnya apa? Mu'anas. Mu'annats. Hadhihi udhunun, tidak boleh hadza udhunun, tidak benar. Udhun telinga pasangan kanan dan Kiri. Mata juga sama, ada kanan ada Kiri. Maka kita bilang hadhihi ainun. Kalau sebelumnya tadi anfun dengan famun, anfun berapa hidung itu? Satu. Lubangnya dua, ya, tapi hidung tetap satu. Nah, kita katakan hadza mudzakkar. Famun satu. Bibirnya Bibirnya lain lagi masalahnya. Ini famun itu kan
secara umum famun satu, Famun mulut satu. satu. Nah, maka kita gunakan hada. Begitu pula yang terakhir, wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Tarjim? Dan ini tangan dan ini kaki. Sama, yadun dan rijlun sama muannats juga. Maka digunakan hadhihi. Marbutoh. Kenapa sebabnya, Syekh? Berpasangan Berpasangan. Tangan ada kanan dan kiri, begitu pula kaki ada tangan dan kiri. kiri. Maka kita gunakan hadhihi sebagai kata tunjuknya. Alhamdulillah selesai sudah pembacaan dan sekaligus nya. Tolong ya Syekh dibaca. Tafadhal. Sebagai contoh dari Ikhwal Studio, baca. Nanti kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwal di rumah. Tafadhal ya Syekh. Bismillah. Hadzabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Dari awal. Ucapkan bismillah lo. Bismillah. Bismillah. Ad-darsus sadis dari sini. Ad-darsus sadis. Iya. Pelajaran ke-6. Iya. Hadhihi. Ini. Nah. Hadzabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Mumtaz. Masya Allah. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Ahsanta ya Syekh. Wasil. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Nah, berdirinya ada tak marbutohnya di situ. Waqifatun. Karena Waqifatun. yang berdiri muannats laki perempuan, maka dia ditambahkan dengan tak marbutoh. Nah, teruskan. Man hadhihi, siapa ini? Nah. Hadhihi ukhtul muhandisi. Nah. Ini saudarinya insinyur. Nah. Ahia aidun muhandisatun. Apakah dia juga insinyur perempuan? Mumtaz, Masya Allah. La, hiya tobibatun. Tidak, dia dokter perempuan. Mumtaz ya Syekh. Masya Allah. Terus. Sayyaratu man hadhihi. Sekali lagi. Sayyaratu man hadhihi. Iya. Mobil siapa ini? Nah. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya milik kepala sekolah. Mumtaz. Terus. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun. Mikwatun, agak panjang. Hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Iya. Lanjut. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Nah. Ad-darajatu annasin hadhihi. Nah, ulang sekali lagi, Syekh. Tolong diperbaiki bacaannya. Ad-darajatu. Jangan disambung dengan ad. A, dia terpisah. A. Ad-darajatu. A itu dia. Ra-nya ditasdid. Ad-darajatu. Ad-darajatu annasin hadhihi. Mumtaz, itu dia. Apakah sepeda ini milik Anas? Ya. La. Hadhihi darajatu Ammarin. Ya. Tidak. Ini sepedanya Ammar. Ya. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Ya. Wadarrojatu Anasin. Anasin. Wadarrojatu Sekali lagi. Wadarrajatu. Wadarrojatu Anasin qadimatun. Mumtaz. Dan ini sepeda Anas telah lama. Dan sepeda Anas lama. Dan sepeda Anas Sudah lama. Nah, sudah lama. Teruskan. Hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu Aliyun. Aliyun wala Aliyin? Aliyun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Kenapa Aliyin majrur? Sebagai apa dia?
tadi ya. Mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Nah. Lanjut. Ini jam tangannya Ali. Jam tangannya Ali. Nah. Hiya jamilatun jiddan. Masya Allah. Dia bagus sekali. Nah, hiya di situ. Ada kata ganti hiya, sahih. Terus Hadhihi mil'aqatu wa hadhihi mil'aqatun. hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ya, Ini sendok dan ini kendi. ya. Al-mil'aqatu fil qidrun. Fil qidri. Fil kidri, sahih. Sendok itu di dalam kendi. Ya, Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya petani. naam. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Naam, Masya Allah. Hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Naam, Ini telinga dan ini mata. sahih. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini tangan dan ini kaki. Ya, Masya Allah. Syukran. Syukran ya Syekh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Selesai sudah bacaan dari ikhwah studio sebagai contoh. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Untuk membaca hiwar juga Ustaz ya. Nah, silakan. Baik, ikhwatal Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin membaca pula hiwar yang ada pada pelajaran malam hari ini. Silakan Anda dapat terhubung melalui layanan line telepon ke nomor 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fatihah dari Aceh, Ustaz. Dari Ummu Aceh. Fatihah dari Aceh. Oh ya, silakan. Ummu Fatihah ada bukunya? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Tafadhali. Dibaca, Ustaz ya? Tafadhali. Silakan dibaca. Bismillah. Ad-darsus sadisu. Ya. Pelajaran ke-6. Nah. Hadhihi. Ini. Nah. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, Masya Allah. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Nah, Masya Allah. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Wasili, teruskan. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudari perempuannya insinyur. Saudari perempuannya. Nah, Masya Allah. Ahia aidan muhandisatun? Apakah dia juga insinyur? La, hiya tabibatun. Tidak, dia seorang dokter. Naam, wasili. Sayyaratu man hadhihi? Mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya kepala sekolah. Mumtaz, mumtazah. Masya Allah, anti mumtazah. Hadhihi? Apa ini? Hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Nah, sebentar Umu. Pembahasan kita tentang apa ini Umu? Tentang al-idhofah, Ustaz. Al-idhafah? Bukan. Al-idhafah pelajaran kelima. Isim isyarat, saya. Sudah lewat. Ini kata tunjuk hadhihi. Nah, Ya, Ustaz. hadhihi tadi sudah saya jelaskan apa beda antara hadza dengan hadhihi. Hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Naam, hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk apa maksudnya muzakkar muannats? Muzakkar apa artinya? Untuk laki-laki, Muannats? untuk perempuan, Ustaz. Bagaimana kita membedakan mana muzakkar mana muannats? Kalau untuk muannas ada tak marbutah. Naam, apakah demikian? Selalu demikian? Ada tak marbutah maka jadi muannats? Biasanya. Biasa. Jawaban biasanya. Nah, ghalibnya, seringnya. Ya, Nah, Ustaz. baik, cukup. Syukran Umu. Jazakillah khairan. Oh iya, Qiraah mumtazah, wallah mumtazah, anti mumtazah. Ditunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik.
Ummu Atiyah dari Aceh ya. Terima kasih atas kebersamaannya yang telah terhubung dan juga berlatih bersama kami dalam membaca latihan ataupun hiwar yang ada di pelajaran malam hari ini. Baik, silakan tentunya para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, bagi Anda yang ingin terhubung 021 823 6543. Kita angkat kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Pak Darlan di Palu. Di Palu. Pak Darlan ya. Pak Darlan dari Palu, Masya Allah. Silakan Pak Darlan, lanjutkan bacaannya halaman 34. Ada bukunya Pak Darlan? Nah, Ustaz, ada. Baik, silahkan, tafadhal. Iqra. Silakan dibaca. Bismillah. Liman hazihi, Naam. milik siapa ini? Ya. Hazihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Mumtaz. Ini miliknya Khalid. صحيح صحيح الترجمة ممتازة. Ad-darajatu Anasin hazihi. نعم. Apakah sepeda ini milik Anas? Ya. صحيح. La. Hazihi darajatu Ammarin. Tidak. Ini milik sepeda Ammar. Nah, ini sepedanya. Ini sepedanya Ammar. Iya. Hazihi jadidatu. Nah. Jadidatu. Ini baru. Iya. Terus. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas itu lama. Lama. Iya. Sudah lama. Sudah lama ya. Iya. Lanjut. Hazihi sa'atu Aliin. Nah. Ini jam tangannya Ali. Nah. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ya, sahih. Dia bagus sekali. Bagus sekali. Iya. Bagus sekali. صحيح. الترجمة ممتازة. هذه ملعقة وهذه كدر. Nah. Kidrun. Tidak ada tak marbutannya di situ. Ini Bil'aqah sendok. Ini sendok dan ini kendi. Iya, sahih. Al-mil'aqatu fil qidri. Iya. Dan sendok itu di dalam kendi. Iya. Hazihi baqaratul fallahi. Iya. Ini sapi betinanya petani. Iya, sahih. Haza anfun wa haza famun. Iya. Ini hidung dan ini mulut. Iya, cukup. Pak Darlan? Ya, Ustaz. Pak Darlan baru saja ikut pelajaran. Pak Darlan baru belajar bahasa Arab atau sebelumnya sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baru Ustaz, baru ikut ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Mudah insya Allah bahasa Arab itu? Insyaallah. Alhamdulillah. Pembahasan kita tentang apa Pak Darlan? Ya, Ustaz. Pembahasan kita tentang apa ini? Tentang kata hazihi. Hadhihi, kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya artinya apa? Ini. Iya, cukup sampai situ. Jazakallah khair Pak Darlan. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakallahu khair. Afwan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Darlan yang telah terhubung dari Palu, Masya Allah, di kesempatan malam hari ini. Ya.
Baik, masih di seputar pelajaran ataupun hiwar yang ada pada pelajaran baru ini, pelajaran ke-6. Kita kembali mengangkat untuk para ikhwah yang ingin membacanya melalui layar telepon, silakan dapat terhubung di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Dengan Ummu Aufa di Riau. Ummu Aufa. Ummu Aufa. Ummu Aufa di Riau. Nah, Iya. di Riau. Nah, silakan. Baik. Ummu Aufa ada bukunya? Alhamdulillah ada. Nah, mohon dibaca dari halaman 34. Ya. Tapi bagian akhirnya hadza anfun dari situ. Bagian akhir dari halaman 34. Kemudian lanjut ke halaman 35. Silakan, tafadhal. Tafadhali. Hadza anfun, ini hidung, wa hadza famun, Nah, dan ini mulut. iya. Ketika menunjuk anfun dan famun pakai apa umur di sini kata tunjuknya? Hadza. Hadza. Lanjutkan. Hazihi uzunun, ini telinga, wa hazihi ainun, Nah, dan ini mata. naam. Di sini kenapa pakai hadhihi? Sebelumnya pakai hadza. Kenapa di sini pakai hadhihi? Karena berpasangan. Nah, apa yang berpasangan? Yang berpasangan. Karena hadhihi menunjuk anggota badan yang berpasangan, yang punya pasangan. Ada kanan dan ada kirinya. Berarti kaidahnya di sini bagaimana Ummu? Setiap kata benda, setiap anggota badan kita yang berpasangan hukumnya mudzakkar atau muannats, laki-laki atau perempuan? Muzakkar. Ah, laki-laki? Muannas. Muannats, perempuan. Iya, mudzakkar laki-laki, muannats. Muannas perempuan. Nah, sekali lagi, apa tadi istilah untuk laki-laki Ummu? Muzakkar. Dan apa istilah untuk perempuan? Muannas. Iya, mohon dihafalkan. Lanjutkan, terakhir. Wa hazihi yadun, dan ini tangan, wa hazihi rijlun, dan ini kaki. Nah, satu pertanyaan lagi Ummu. Bagaimana kita membedakan muzakkar dengan muannats? Muannas hazihi Apa tanda yang biasanya dengannya kita mengetahui kalau itu muannats? tamar butoh. Ah, naam, adanya huruf ta marbuthah di akhir. Nah, biasanya. Nah. Baik, cukup Ummu. Boleh. Jazakillah khair. Naam, silakan. Katanya. Nah. Nah, kan muannas perempuan. Iya. Tadi ada yang di latihan sepeda itu kan hazihi darrojatun ammar. Ammar itu kan laki-laki, kenapa dia pakai tamar butoh terus pakai hazihi? Karena yang ditunjuk bukan ammarnya, yang ditunjuk sepedanya. Jadi Hadhihi darajatu ammarin. Yang ditunjuk ammarnya atau sepedanya Ummu? sepeda. Nah, sepeda apa tadi bahasa Arabnya? Darrojatun. Darajatun ada tak marbuthah di situ kan? Iya, Nah, berarti apa ini muzakkar atau muannats? muannas. Muannats. Maka pakai Pakai hadhihi. Ya, paham Ummu? Insya Allah. Jadi kenapa tidak pakai hadza? Karena yang ditunjuk bukan ammarnya. Yang ditunjuknya apa? Kata bendanya. Sepedanya yang ditunjuk. Iya. Fahim ti Ummu? Fahimna. Nah, fahim tu. Ketika saya tanya fahim tu. Saya paham. Fahim tuh. Nah, kalau saya bilang fahim tum, apakah kalian paham? Baru jawabannya fahimna. Fahimna. Nah, paham Ummu? Fahim ti? Fahim tuh. Mumtazah. Masya Allah. Anti mumtazah. Cukup. Kita tunggu teleponnya Ummu di pertemuan berikutnya insya Allah. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Aufa yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan tadi sedikit Baik, Ustaz. koreksi. Tadi Ummu Aufa mengatakan wa jazakillah khairan. Masya Allah. Nah, jazaki untuk perempuan. perempuan. Jadi ketika kita mengatakan untuk laki-laki kita katakan jazakallahu khairan. Jazaka. Nah, Terkadang beberapa kali terulang dari para penelpon yang iya, karena terbiasa penggunaan jazaki sehari-hari sering digunakan karena dia sering bermuamalah dengan perempuan, Sesama maka perempuan. jazaki.
Jazakallah. Kebalikannya laki-laki seringnya menggunakan jazaka. Nah, ketika berubah untuk muannas dia tidak merubah, padahal harus jazaki. Jazaka mudzakkar, jazaki muannas. Atau secara umum jazakumullahu khairan bisa laki-laki Boleh. perempuan. Nah, jazakumullahu khairan lebih selamat. Sehingga bisa untuk kedua-duanya. Iya. Baik. Sahih. Kita sudah sampai ke halaman ke-35, Ustaz. Kembali membuka. Nah, cukup kiranya malam ini sampai sini dulu. Nah, Malam sudah larut. Nah, betul. Betulah kita kembalikan ke Akh Abdul Ghaffar. Baik. Pertanyaan dari pesan singkat. Seorang bertanya berkaitan pada halaman 34. Kami bacakan pertanyaannya. Ustadz, di halaman 34 ada kata yang bertasydid seperti fallah, al-fallahu, aliyun, kemudian darrajatun. Apakah merupakan terkait standar pengucapannya ataukah ada maknanya? Mohon penjelasannya. Ulang sekali lagi pertanyaannya. Nah, di halaman 34 ini Ya, ada kata yang bertasydid seperti al-fallahu, ya, aliyun, darrajatun. iya. Apakah merupakan terkait standar pengucapannya ataukah ada maknanya? Nah, Mungkin tidak memang begitu standar pembacaannya. Darraja pakai tasdid. Jadi tidak benar kalau darajah. Yang benar adalah darrajah dan tertulis di situ ada tasdid. Kalau kita perhatikan dengan baik, darajah sudah diberi tasdid di atasnya. Begitu pula aliyun atau aliyin. Itu terlihat juga ada tasdid di situ dan itu bacaan seperti itu. Dan terakhir apa tadi? Selain aliyin dan darajah. al-fallahu. Nah, Al-fallahu. al-fallahu juga begitu, ada tasdidnya. Jadi memang standar bacanya begitu. Tidak tepat kalau kita katakan al-falah. Karena al-falah dengan al-fallah punya makna yang berbeda. Al-fallah petaninya, al-falah antum seperti yang antum dengar ketika ada orang muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Tidak benar kalau ada muadzin mengatakan hayya 'alal fallah. Yang benar adalah hayya 'alal falah. Ayo kembali ayo menuju ke kemenangan. Al-falah artinya keberuntungan, kemenangan. Al-fallah dengan tasdid, begitu standar bacaannya maknanya petani. Salah tasdid, salah sukun, salah dhammah kasrah ini berbahaya dalam bahasa Arab. Maka harus seperti itu. Darrajatun dengan ra tasdid, fallah dengan lam ditasdid, aliyun dengan ya ditasdid. Nah, seperti itulah standar bacaan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Jika salah bacaannya maka tadi bisa berubah Maknanya. makna. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, mungkin karena waktu pula yang membatasi kita menunjukkan pukul 21.36 menit atau 40 menit mungkin. Mungkin kita akan akhiri pelajaran kita, Ustaz, di kesempatan malam hari. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam. Barakallahu fiik. Nah, sebagai ikhtitam, sebagai penutup, review sedikit apa yang barusan kita bahas, yaitu di sini mulai dikenalkan kata tunjuk untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu kita kenal ada dua jenis kata benda. Jika ditinjau dari jenisnya, kita akan temukan ada yang mudzakkar laki-laki, ada yang muannats, ada yang perempuan. Mudzakkar kita gunakan kata tunjuk hadza, adapun muannats kita gunakan kata tunjuk hadhihi. Ini kesimpulan malam ini dan mudah-mudahan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan pesan saya, mohon yang barusan kita bahas besok, lusa, atau nanti sebelum ketemu pekan depan, mohon antum murajaah kembali. Demikian, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.